Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sparta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi pertemuan pertama, yaitu mengapa financial institusi itu spesial, why are financial institution special, dari kelompok 3. Next. Kelompok kami terdiri dari Asila Asyah dengan NIM 202012110449, Della Julian dengan NIM 202012111051, dan saya sendiri, Daniela Quinta dengan NIM 202012111063. Next. Yang pertama untuk perawalan yaitu introduction atau perkenalan. Next. Selama 90 tahun terakhir, industri jasa keuangan telah mengalami siklus penuh. Pada awalnya, industri perbankan beroperasi sebagai industri layanan penuh, melakukan secara langsung atau tidak langsung semua layanan keuangan seperti perbankan komersial, perbankan investasi, layanan investasi saham, penyedia asuransi, dan lain-lain. Pada awal tahun 1930-an, keruntuhan ekonomi dan industri mengakibatkan terpisahnya beberapa kegiatan tersebut. Pada 1970-an dan 1980-an, industri jasa keuangan baru yang relatif tidak diatur bermunculan, seperti reksadana, dana perantara, dan lain-lain, yang memisahkan fungsi layanan keuangan lebih jauh. Memasuki abad ke-21, hambatan regulasi, teknologi, dan perubahan inovasi keuangan sedemikian rupa, sehingga satu set lengkap layanan keuangan dapat kembali ditawarkan oleh satu perusahaan jasa keuangan di bawah payung perusahaan induk jasa keuangan. Misalnya seperti JP Morgan Chase mengoperasikan bank komersial, terus JP Morgan Chase Bank, bank investasi, JP Morgan Securities, atau yang juga menjual reksadana. Lalu perusahaan asuransi JP Morgan Insurance Agency. Selama krisis keuangan 2008 sampai 2009, perusahaan induk jasa keuangan ini membeli lembaga tabungan, Washington Mutual, dan beberapa bank investasi termasuk Bear Stearns. Sebentar. Lalu tidak hanya batas antara sektor industri tradisional yang berubah, tetapi persaingan juga menjadi global. Seperti misalnya JP Morgan Chase adalah perusahaan induk jasa keuangan terbesar kelima di dunia yang beroperasi di 60 negara. Kemudian datanglah akhir tahun 2000-an ketika Amerika Serikat dan dunia mengalami keruntuhan pasar keuangan yang kedua setelah dialami selama depresi hebat. Krisis keuangan menghasilkan pembentukan kembali besar-besaran dari semua sektor lembaga keuangan. Dan berakhirnya banyak LK besar, misalnya Bear Stearns dan Lehman Brothers, yang hasilnya adalah seruan dari pemerintahan Obama untuk kembali memisahkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing FI. Next.
Seiring perubahan lingkungan yang kompetitif, perhatian pada keuntungan dan lebih dari sebelumnya, risiko menjadi semakin penting. Pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pengukuran dan pengelolaan risiko lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank, serikat kredit, perusahaan asuransi, dan reksadana melakukan fungsi penting menyalurkan dana dari mereka yang memiliki kelebihan dana atau memasok dana ke yang kekurangan dana atau pengguna dana. Lalu, meskipun kita dapat mengkategorikan atau mengelompokkan LK dan layanan yang mereka lakukan sebagai perusahaan asuransi jiwa, bank investasi, dan sebagainya, mereka menghadapi banyak risiko yang sama. Secara khusus, semua LK yang dijelaskan dalam bab ini memiliki beberapa aset yang berpotensi mengalami gagal bayar atau resiko kredit, dan cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo aset dan kewajiban neraca mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Dan dengan demikian, terekspos risiko suku bunga. Selain itu, semua LK terekspos pada beberapa tingkat penarikan liabilitas atau risiko likuiditas, tergantung pada jenis klaim yang telah mereka jual kepada pemegang liabilitas. Selain itu, sebagian besar LK terekspos pada beberapa jenis risiko underwriting, baik melalui penjualan sekuritas atau penerbitan berbagai jenis jaminan kredit di dalam atau di luar neraca. Pada akhirnya, karena risiko-risiko ini dan peran khusus yang dimainkan LK dalam sistem keuangan, LK dipilih untuk mendapatkan perhatian regulasi khusus. Dalam bab ini, yang akan dibahas itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keistimewaan ini. Secara khusus, apakah fungsi khusus yang diberikan LK baik lembaga penyimpanan, bank, lembaga tabungan, dan serikat kredit, maupun lembaga non-depository, seperti perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, bank investasi, perusahaan pembiayaan, dan reksadana. Fungsi-fungsi ini dirangkum dan bagaimana fungsi-fungsi ini bermanfaat bagi perekonomian. Kedua, diselidiki apa yang membuat beberapa FI lebih istimewa dari yang lain. Ketiga, dilihat betapa berumur panjang fungsi khusus FI sebenarnya. Sebagai bagian dari diskusi ini, secara singkat mengkaji bagaimana perubahan dalam cara LK memberikan layanan memainkan peran utama dalam peristiwa yang mengarah ke krisis keuangan yang parah di akhir tahun 2000-an. Lalu pembahasan lebih rinci tentang penyebab peristiwa besar sama dan perubahan peraturan dan industri akibat krisis keuangan disediakan di lampiran pada materi ini. Next. Selanjutnya yaitu keistimewaan lembaga keuangan. Untuk memahami fungsi ekonomi yang penting dari FI, bayangkan sebuah dunia sederhana di mana FI tidak ada. Di dunia seperti itu, rumah tangga yang menghasilkan tabungan berlebih dengan mengkonsumsi lebih sedikit daripada yang mereka peroleh akan memiliki pilihan dasar, di mana mereka dapat menyimpan uang tunai sebagai aset atau berinvestasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Secara umum, perusahaan menerbitkan sekuritas untuk membiayai investasi mereka dalam aset real dan menutupi kesenjangan antara rencana investasi mereka dan tabungan yang dihasilkan secara internal seperti laba ditahan. Sebentar. Selanjutnya,
Next. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa tabungan akan mengalir dari rumah tangga atau households ke perusahaan atau corporations. Sebagai imbalannya, klaim finansial atau ekuitas dan sekuritas utang akan mengalir dari korporasi ke penabung rumah tangga. Dalam perekonomian tanpa LK, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi cenderung cukup rendah. Ada beberapa alasan untuk ini. Begitu mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim keuangannya, rumah tangga perlu memantau atau memeriksa tindakan perusahaan itu. Mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan tidak melarikan diri atau menyia-nyiakan dana untuk proyek apapun dengan nilai sekarang bersih yang rendah atau negatif. Tindakan pemantauan seperti itu sangat mahal untuk setiap rumah tangga atau households yang rendah atau negatif. Tindakan pemantauan seperti itu sangat mahal karena memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan informasi yang berkualitas tinggi, yang juga cukup relatif terhadap ukuran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Oleh karena itu, kemungkinan besar setiap rumah tangga lebih memilih untuk menyerahkan pemantauan kepada orang lain, yang pada akhirnya sedikit atau tidak ada pemantauan yang dilakukan. Kurangnya pemantauan yang dihasilkan akan mengurangi daya tarik dan meningkatkan risiko berinvestasi dalam hutang dan ekuitas perusahaan. Next. Sifat ekuitas dan hutang perusahaan yang relatif berjangka panjang dan kurangnya pasar sekunder di mana rumah tangga dapat menjual sekuritas ini menciptakan disinsentif kedua bagi investor rumah tangga untuk memegang klaim keuangan langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Secara khusus, diberikan pilihan juga antara memegang uang tunai dan memegang sekuritas jangka panjang. Rumah tangga mungkin memiliki untuk memegang uang tunai likuiditas yang terutama jika mereka berencana menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dalam waktu dekat. Pada akhirnya, bahkan jika pasar keuangan ada, tanpa LK untuk mengoperasikannya, untuk menyediakan layanan likuiditas dengan memungkinkan rumah tangga memperdagangkan sekuritas hutang dan ekuitas perusahaan di antara perusahaan mereka sendiri. Investor juga menghadapi risiko harga, penjualan sekuritas, dan perdagangan sekuritas pasar sekunder yang melibatkan berbagai biaya transaksi. Artinya, harga di mana investor rumah tangga dapat menjual sekuritas di pasar sekunder. Contohnya itu seperti di New York Stock Exchange atau mungkin berbeda dari harga awal yang mereka bayarkan untuk sekuritas tersebut. Karena biaya pemantauan dan biaya likuiditas dan risiko harga, rata-rata penabung rumah tangga mungkin memandang investasi langsung pada sekuritas korporasi sebagai proposisi yang tidak menarik dan memilih untuk tidak menabung atau menabung dalam bentuk uang tunai. Namun, ekonomi telah mengembangkan cara alternatif dan tidak langsung untuk menyalurkan biaya pemantauan, likuiditas, dan risiko harga, serta alasan lain yang akan dijelaskan. Penabung seringkali lebih suka memegang klaim keuangan yang dikeluarkan oleh LK daripada yang dikeluarkan oleh korporasi. Next. Berikut adalah gambar 1/2 yang merupakan representasi
yang lebih dekat daripada gambar strip 1. Di dunia tempat kita tinggal dan cara dana mengalir dalam perekonomian kita, perhatikan bagaimana lembaga keuangan dan perantara berdiri atau perantara antara sektor rumah tangga dan korporasi. Perantara ini memenuhi dua fungsi. Setiap FI tertentu mungkin berspesialisasi dalam satu atau yang lain, atau mungkin melakukan keduanya secara bersamaan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, lembaga keuangan sebagai broker. Fungsi pertama adalah fungsi perantara. Dalam bertindak sebagai broker murni, FI bertindak sebagai agen penabung dengan menyediakan layanan informasi dan transaksi. Misalnya, perusahaan sekuritas dengan layanan penuh, seperti Bank of America Merrill Lynch, melakukan penelitian investasi dan membuat rekomendasi investasi untuk klien retail atau rumah tangga mereka, serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk mendapatkan komisi atau biaya. Pialang diskon, misalnya Charles Schwab melakukan pembelian atau penjualan sekuritas dengan harga yang lebih baik dan dengan efisiensi yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh penabung rumah tangga dengan berdagang sendiri. Efisiensi ini menghasilkan pengurangan biaya perdagangan atau skala ekonomi. Dengan demikian, pialang asuransi independen mengidentifikasi jenis polis asuransi terbaik yang dapat dibeli penabung rumah tangga agar sesuai dengan tabungan dan rencana pensiun mereka. Dalam memenuhi fungsi broker, LK memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Yang dengan demikian, FI mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada. Selanjutnya, next. Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai aset transformers. Fungsi kedua adalah fungsi transformasi aset. Dalam bertindak sebagai transformator aset, FI menerbitkan klaim finansial yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang langsung dikeluarkan oleh korporasi. Yang artinya, bagi banyak rumah tangga, klaim finansial yang dikeluarkan oleh LK mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh korporasi sebagai akibat dari biaya pemantauan yang lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah, dan risiko harga yang lebih rendah dalam bertindak sebagai pengubah aset. LK membeli klaim keuangan yang diterbitkan oleh korporasi, ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut dengan sekuritas primer, dan membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lainnya juga, yang berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Klaim keuangan LK dapat dipertimbangkan surat berharga sekunder karena aset ini didukung oleh sekuritas utama yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi dalam aset real. Secara khusus, LK adalah pihak besar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi klien mereka adalah transformasi risiko keuangan. Bagaimana LK dapat membeli sekuritas langsung atau primer yang diterbitkan oleh korporasi dan secara menguntungkan mengubahnya menjadi sekuritas sekunder yang lebih menarik bagi penabung rumah tangga. Sebenarnya pertanyaan ini akan menyentuh inti dari apa yang membuat LK istimewa dan penting bagi perekonomian. Jawabannya terletak pada kemampuan LK untuk menyelesaikan 3 biaya yang dihadapi penabung yang memilih untuk berinvestasi langsung di sekuritas korporasi dengan lebih baik. Next.
Selanjutnya ada biaya informasi. Eh, Satu masalah yang dihadapi oleh penabung rata-rata yang berinvestasi langsung dalam klaim keuangan perusahaan komersial adalah tingginya biaya pengumpulan informasi. Penabung rumah tangga harus memantau tindakan perusahaan secara tepat waktu dan lengkap setelah membeli sekuritas. Kegagalan untuk memantau membuat investor terpapar biaya agensi, yaitu resiko bahwa pemilik atau manajer perusahaan akan mengambil tindakan dengan uang penabung yang bertentangan dengan janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak sekuritasnya. Biaya pemantauan merupakan bagian dari keseluruhan biaya agensi, yang artinya biaya agensi muncul setiap kali agen ekonomi mengadakan kontrak di dunia informasi yang tidak lengkap, dan dengan demikian pengumpulan informasi sangat mahal. Sebentar. Lalu semakin sulit dan semakin mahal juga untuk mengumpulkan informasi, semakin besar kemungkinan kontrak akan dilanggar. Dalam hal ini, penabung atau disebut juga dengan prinsipal dapat dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh perusahaan peminjam atau yang disebut juga dengan agen. Next. Selanjutnya ada peran FI sebagai delegated monitor. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah sejumlah besar penabung kecil menempatkan dana mereka di satu FI. FI ini mengelompokkan dana ini bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung atau primer yang dikeluarkan oleh perusahaan. Aglomerasi dana ini menyelesaikan sejumlah masalah. LK besar sekarang memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan memantau tindakan perusahaan karena memiliki jauh lebih banyak yang dipertaruhkan daripada rumah tangga kecil manapun. Lalu dalam arti penabung kecil telah menunjuk FI sebagai monitor yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mereka. LK tidak hanya memiliki insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi. Biaya rata-rata untuk mengumpulkan informasi juga lebih rendah. Misalnya, biaya bagi investor kecil untuk membeli laporan broker $100 mungkin terlihat sangat tinggi untuk investasi $10.000. Namun, untuk FI dengan pengeluaran $10 juta, biayanya tampak sepele. Skala produksi dan pengumpulan informasi yang ekonomis seperti itu cenderung meningkatkan keuntungan bagi penabung yang menggunakan LK daripada berinvestasi sendiri secara langsung. Next. Selanjutnya yaitu peran FI sebagai penghasil informasi. Terkait dengan insentif yang lebih besar untuk memantau dan biaya yang terlibat, jika gagal memantau dengan tepat, LK dapat mengembangkan sekuritas sekunder baru yang memungkinkan mereka untuk memantau secara lebih efektif. Dengan demikian, menu kontrak yang lebih kaya dapat meningkatkan kemampuan pemantauan LK. Sebentar. Untuk contohnya mungkin adalah pinjaman bank. Pinjaman bank yaitu umumnya merupakan kontrak utang jangka pendek daripada kontrak obligasi. Sifat jangka pendek ini memungkinkan LK untuk melakukan pengawasan dan kontrol yang lebih besar terhadap peminjam. Secara khusus, informasi yang dihasilkan oleh FI mengenai perusahaan
sering diperbarui saat keputusan pembaruan pinjaman dibuat. Ketika kontrak, pinjaman bank cukup berjangka pendek. Bankir menjadi hampir seperti orang dalam bagi perusahaan sehubungan dengan informasi yang akrab dengan operasi dan kondisi keuangannya. Memang pemantauan yang lebih sering ini sering menggantikan kebutuhan akan perjanjian yang relatif tidak fleksibel dan sulit ditegakkan yang ditemukan dalam kontrak obligasi. Jadi, dengan bertindak sebagai pengawas yang didelegasikan dan menghasilkan informasi yang lebih baik dan tepat waktu. LK mengurangi tingkat ketidaksempurnaan informasi dan asimetri antara pemasok utama dan pengguna dana dalam ekonomi. Next. Selanjutnya, risiko likuiditas dan harga. Selain meningkatkan arus dan kualitas informasi, LK memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penabung lainnya. Seringkali klaim ini memiliki atribut likuiditas yang lebih unggul dibandingkan dengan sekuritas utama seperti ekuitas perusahaan dan obligasi. Misalnya, lembaga penyimpanan mengeluarkan kontrak transaksi rekening deposito dengan nilai pokok tetap dan seringkali suku bunga terjamin yang dapat ditarik segera sesuai permintaan oleh penabung rumah tangga. Reksadana pasar uang menerbitkan saham kepada penabung rumah tangga yang memungkinkan penabung tersebut menikmati kontrak pokok atau mirip simpanan yang hampir tetap sementara, seringkali mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada deposito bank. Bahkan perusahaan asuransi jiwa mengizinkan pemegang polis untuk meminjam polis mereka yang dipegang oleh perusahaan dalam waktu yang sangat singkat. Teka-teki sebenarnya adalah bagaimana LK seperti lembaga penyimpanan dapat menawarkan kontrak yang sangat likuid dan berisiko harga rendah kepada penabung di sisi liabilitas neraca mereka. Sementara berinvestasi pada sekuritas yang relatif tidak likuid dan berisiko harga lebih tinggi yang diterbitkan oleh perusahaan di sisi aset. Selanjutnya, next. Selanjutnya, bagaimana LK cukup percaya diri untuk menjamin bahwa mereka dapat memberikan layanan likuiditas kepada investor dan penabung ketika mereka sendiri berinvestasi dalam portofolio aset berisiko, dan mengapa penabung dan investor harus mempercayai janji LK mengenai likuiditas investasi mereka. Bagaimana LK cukup percaya diri untuk menjamin bahwa mereka dapat memberikan layanan likuiditas kepada investor dan penabung ketika mereka sendiri berinvestasi pada portofolio aset berisiko. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Next. Pada dasarnya, selama pengembalian investasi yang berbeda tidak sempurna, positif berkorelasi dengan mengeksploitasi manfaat ukuran, akan mendiversifikasi sejumlah besar risiko portofolio, khususnya risiko yang spesifik untuk masing-masing perusahaan yang menerbitkan sekuritas tertentu. Memang penelitian telah menunjukkan bahwa investasi yang sama di sedikitnya 15 sekuritas dapat memberikan manfaat diversifikasi yang signifikan bagi LK dan manajer portofolio. Yang selanjutnya, karena jumlah sekuritas dalam portofolio aset FI meningkat melebihi 15 sekuritas. Risiko portofolio turun meskipun pada tingkat yang menurun. Next. Lalu ada layanan khusus lainnya.
yaitu pengurangan biaya transaksi, sama seperti LK yang memberikan skala ekonomi potensial dalam pengumpulan informasi. Mereka juga menyediakan skala ekonomi potensial dalam biaya transaksi. Misalnya, sejak 1 Mei 1975, Komisi Tetap untuk Perdagangan Ekuitas di New York Stock Exchange telah dihapuskan. Akibatnya, pembeli eceran kecil menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi daripada pembeli grosir besar. Dengan mengelompokkan aset mereka dalam LK yang membeli aset secara massal, seperti reksadana dan dana pensiun, penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Selain itu, spread bid ask atau beli jual biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam jumlah besar. Next. Lalu ada intermediasi kedewasaan. Dimensi dan tambahan dari kemampuan LK untuk mengurangi risiko melalui diversifikasi adalah bahwa mereka dapat menanggung risiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dengan lebih baik daripada penabung rumah tangga kecil. Dengan demikian, LK menawarkan layanan perantara jatuh tempo ke seluruh perekonomian. Secara khusus, melalui ketidakcocokan jatuh tempo, LK dapat menghasilkan kontrak jangka panjang seperti pinjaman hipotek, jangka panjang dengan suku bunga tetap untuk rumah tangga, sambil juga mengumpulkan dana dengan kontrak kewajiban jangka pendek. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sila Asha. Selanjutnya yaitu aspek khusus lainnya. Di sini ada transmisi kebijakan moneter. Sifat deposito lembaga penyimpanan yang sangat liquid telah menyebabkannya diterima oleh publik sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan dalam perekonomian. Karena kewajiban lembaga penyimpanan merupakan komponen penting dari jumlah uang beredar yang berdampak pada tingkat inflasi. Mereka memainkan peran kunci dalam transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke seluruh perekonomian. Artinya, lembaga penyimpanan adalah saluran di mana tindakan kebijakan moneter berdampak pada sektor keuangan lainnya dan perekonomian secara umum. Alasan utama Amerika Serikat dan pemerintah dunia menyelamatkan banyak lembaga penyimpanan dan meningkatkan batas asuransi simpanan dari 100.000 US dollar menjadi 250.000 US dollar per orang per bank selama krisis keuangan adalah agar bank sentral dapat menerapkan tindakan kebijakan moneter yang agresif untuk memerangi pasar keuangan yang ambruk. Tindakan kebijakan moneter termasuk operasi pasar terbuka atau pembelian dan penjualan sekuritas di pasar sekuritas Treasury Amerika Serikat. Menetapkan tingkat diskonto atau tarif yang dikenakan pada pinjaman pemberi pinjaman terakhir dari Federal Reserve dan menetapkan persyaratan cadangan atau jumlah minimum lembaga penyimpanan aset cadangan harus menahan simpanan yang disimpan sebagai kewajiban di neraca mereka. Selanjutnya ada alokasi kredit. Alasan lebih lanjut LK sering dianggap istimewa adalah karena LK merupakan sumber utama dan kadang-kadang satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor ekonomi tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya membutuhkan pembiayaan yang khusus. Pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain, seperti Inggris, telah mengidentifikasi real estate perumahan karena membutuhkan subsidi khusus. Hal ini telah meningkatkan keistimewaan LK yang paling sering melayani kebutuhan sektor tersebut. Di Amerika Serikat, asosiasi tabungan dan bank tabungan secara tradisional melayani kebutuhan kredit sektor perumahan real estate. Dengan cara yang sama, pertanian merupakan bidang ekonomi yang sangat penting
dalam kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan. Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara langsung mendorong lembaga keuangan untuk berspesialisasi dalam pembiayaan bidang kegiatan ini melalui pembentukan Federal Farm Credit Bank. Lalu ada transfer kekayaan antar generasi atau intermediasi waktu. Kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi juga sangat penting bagi kesejahteraan sosial suatu negara. Oleh karena itu, asuransi jiwa dan dana pensiun seringkali didorong secara khusus. Melalui keringanan pajak khusus dan mekanisme subsidi lainnya untuk melayani dan mengakomodir kebutuhan tersebut. Seringkali ini M1 sebesar 3.050,9 miliar US dollar beredar pada bulan September tahun 2015, terdiri dari yang pertama, mata uang di luar Departemen Keuangan AS, Bank Federal Reserve, dan brankas lembaga penyimpanan. Yang kedua, cek perjalanan dari penerbit bukan bank. 3. Giro di semua bank komersial selain yang berutang kepada lembaga penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, dan bank asing dan lembaga resmi dikurangi item tunai dalam proses penagihan dan Federal Reserve Fraud. Yang keempat ada deposit lain yang diperiksa atau OCD. Untuk M2 sebesar 12.195 miliar US dollar yang beredar pada bulan September tahun 2015 terdiri dari M1 ditambah tabungan dan deposito berjangka kecil atau deposito berjangka dalam jumlah kurang dari 100.000 US dollar. Yang kedua, kewajiban non-deposit lainnya dari lembaga penyimpanan. Proses transfer kekayaan menghindari perlakuan pajak marginal penuh yang akan dikenakan oleh pembayaran langsung. Selanjutnya ada layanan pembayaran. Lembaga penyimpanan istimewa karena efisiensi yang mereka berikan layanan pembayaran secara langsung menguntungkan perekonomian. Dua layanan pembayaran penting adalah layanan clearing check dan transfer kawat. Misalnya, pada hari tertentu, pembayaran senilai triliunan dolar dilakukan melalui Fedwire dan CHIPS. Dua jaringan kawat pembayaran grosir besar di Amerika Serikat. Setiap gangguan dalam sistem ini mungkin akan menghasilkan kemacetan dalam sistem pembayaran yang mengakibatkan efek berbahaya bagi perekonomian. Lalu ada intermediasi denominasi. Baik pasar uang maupun reksadana, utang ekuitas adalah istimewa karena menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi, karena mereka dijual dalam denominasi yang sangat besar. Banyak aset berada di luar jangkauan penabung individu atau akan mengakibatkan penabung memiliki portofolio aset yang sangat tidak terdiversifikasi. Misalnya, ukuran minimum sertifikat deposito atau CD yang dapat dinegosiasikan adalah sebesar 100.000 US dollar. Dan kertas komersial atau hutang perusahaan jangka pendek sering dijual dalam paket minimum 250.000 US dollar atau lebih. Secara individual, penabung mungkin tidak dapat membeli instrumen tersebut. Namun, dengan membeli saham di reksadana, pasar uang bersama dengan investor kecil lainnya, penabung rumah tangga mengatasi kendala untuk membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Selanjutnya ada keistimewaan dan regulasi.
Krisis keuangan di akhir tahun 2000-an adalah contoh utama tentang bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia ke dalam resesi. Itu eksternalitas negatif mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika tidak ada yang beres di sektor FI ekonomi, membuat alasan untuk regulasi. Artinya, LK diatur untuk melindungi dari gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya, dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan terhadap kredit. Kegagalan perusahaan asuransi dapat membuat rumah tangga benar-benar terpapar penyakit katastrofik di usia tua dan penurunan pendapatan secara tiba-tiba saat pensiun. Selanjutnya, kegagalan FI individu dapat menimbulkan keraguan di benak para penabung mengenai stabilitas dan solvabilitas FI secara umum, dan menyebabkan kepanikan bahkan berjalan di institusi yang sehat. Memang kemungkinan ini memberikan alasan pada tahun 2009 untuk peningkatan tutup asuransi simpanan menjadi 250.000 US dollar per orang per bank. Meskipun regulasi mungkin bermanfaat secara sosial, regulasi juga membebankan biaya pribadi atau beban regulasi pada pemilik dan manajer LK individual. 6 jenis peraturan berupaya meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial bersih dari layanan perantara keuangan, yaitu yang pertama, peraturan keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, peraturan kebijakan moneter. 3, peraturan alokasi kredit. 4, peraturan perlindungan konsumen. 5, peraturan perlindungan investor. Dan yang keenam, peraturan masuk dan pencharteran. Peraturan dikenakan secara berbeda pada berbagai jenis LK. Lalu ada peraturan keselamatan dan kesehatan. Untuk melindungi deposan dan peminjam dari resiko kegagalan FI, karena misalnya kurangnya diversifikasi dalam portofolio aset. Regulator telah mengembangkan mekanisme perlindungan berlapis. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan kesehatan LK, dengan demikian menjaga kredibilitas LK di mata peminjam dan pemberi pinjaman. Pada lapisan perlindungan pertama adalah persyaratan yang mendorong LK untuk mendiversifikasi aset mereka. Dengan demikian, bank diharuskan untuk tidak memberikan pinjaman lebih dari 15% dari dana modal sendiri kepada satu perusahaan atau peminjam. Sebuah bank yang 10% asetnya dibiayai oleh dana modalnya sendiri dan karenanya 90% oleh deposito, dapat meminjamkan tidak lebih dari 1,5% asetnya kepada satu pihak. Lapisan perlindungan kedua berkaitan dengan tingkat modal minimum atau dana ekuitas yang dibutuhkan oleh pemilik LK untuk mendanai operasinya. Misalnya, regulator bank dan asuransi yang bersangkutan dengan rasio minimum modal terhadap risiko aset. Semakin tinggi proporsi modal yang disumbangkan oleh pemilik, semakin besar perlindungan terhadap risiko kebangkrutan bagi pemegang klaim tanggung jawab luar seperti deposan dan pemegang polis asuransi. Ini karena kerugian pada portofolio aset, karena kurangnya diversifikasi secara hukum ditanggung oleh pemegang ekuitas terlebih dahulu, dan hanya setelah ekuitas dihapus total oleh pemegang kewajiban luar. Lapisan perlindungan yang ketiga adalah penyediaan dana penjaminan seperti Deposit Insurance Fund atau DIF untuk lembaga penyimpanan,
Security Investor Protection Corporation untuk perusahaan sekuritas, dan dana peminjaman dan dana penjaminan negara yang dibentuk dengan dorongan regulator untuk memenuhi kebangkrutan. Kerugian bagi pemegang klaim kecil dalam industri asuransi jiwa dan properti kecelakaan. Dengan melindungi pemegang klaim FI, ketika FI gagal dan ekuitas atau kekayaan bersih pemilik hilang, dana ini menciptakan permintaan untuk regulasi lembaga yang diasuransikan untuk melindungi sumber daya dana. Untuk lapisan keempat regulasi adalah pemantauan dan pengawasan itu sendiri. Regulator mewajibkan semua LK, baik bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan asuransi, untuk berbagai tingkat pemantauan dan pengawasan. Ini melibatkan pemeriksaan di tempat serta pembuatan laporan dan laporan akuntansi oleh LK secara tepat waktu yang evaluasi di luar tempat. Sama seperti penabung menunjukkan LK sebagai pengawas yang didelegasikan untuk mengevaluasi perilaku dan tindakan peminjam akhir. Masyarakat menunjuk regulator untuk memantau perilaku dan kinerja LK. Banyak dari perubahan peraturan yang diusulkan sebagai reaksi terhadap krisis keuangan, termasuk peningkatan yang signifikan dalam pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan manapun yang kegagalannya dapat menimbulkan dampak sistemik yang serius. Selanjutnya ada regulasi kebijakan moneter. Motivasi lain untuk regulasi menyangkut peran khusus yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau bank sentral ke seluruh perekonomian. Masalahnya adalah bahwa bank sentral secara langsung hanya mengontrol jumlah uang kertas dan koin dalam ekonomi, disebut uang luar. Sedangkan sebagian besar jumlah uang beredar terdiri dari deposito, disebut uang dalam. Secara teori, bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi posisi cadangan bank serta jumlah pinjaman dan simpanan yang dapat dibuatnya tanpa mengatur portofolio bank secara formal. Lalu ada peraturan alokasi kredit. Regulasi alokasi kredit mendukung pinjaman FI untuk sektor yang penting secara sosial, seperti perumahan dan pertanian. Peraturan ini mungkin mengharuskan FI untuk memiliki jumlah minimum aset di satu sektor ekonomi tertentu atau menetapkan suku bunga, harga, atau biaya maksimum yang mensubsidi sektor tertentu. Contoh pembatasan aset termasuk tes pemberi pinjaman penghematan yang memenuhi syarat atau QTL yang mensyaratkan penghematan, yaitu lembaga tabungan, untuk menahan 65% aset mereka dalam aset terkait hipotek perumahan untuk mempertahankan piagam penghematan dan peraturan asuransi, seperti yang ada di negara bagian New York yang menetapkan jumlah maksimum aset asing atau internasional di mana perusahaan asuransi dapat berinvestasi. Selanjutnya ada regulasi perlindungan konsumen. Undang-Undang Pelindungan Masyarakat dan Konsumen memberlakukan beban peraturan bersih yang cukup besar pada LK tanpa memberikan manfaat sosial yang mengimbangi yang meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman. Namun, seiring berjalannya deregulasi dan tren ke arah konsolidasi dan perbankan universal terus berlanjut, ada kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas di luar bank ke penyedia jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi yang saat ini tidak tunduk pada komunitas CRA. Persyaratan pinjaman memang Biro Perlindungan Keuangan Konsumen baru untuk melindungi konsumen di seluruh sektor keuangan dari praktik yang tidak adil, menipu, dan kasar adalah bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2010.
Selanjutnya, reformasi kartu kredit baru tagihan efektif pada tahun 2010 menempatkan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tindakan yang mungkin dilakukan oleh semua penerbit kartu kredit terhadap pemegang kartu kredit. Termasuk dalam RUU itu adalah batasan kenaikan suku bunga yang diperbolehkan selama tahun pertama, batasan biaya dan denda yang mungkin dikenakan oleh perusahaan kartu kredit, perlindungan terhadap kenaikan suku bunga yang sewenang-wenang, ketentuan yang memberi pemegang kartu kredit waktu yang cukup untuk membayar tagihan mereka, dan penghapusan default universal atau praktik di mana penerbit kartu kredit akan menaikkan suku bunga pada rekening pelanggan akibat tindakan pada rekening lain. Misalnya, melewatkan tagihan utilitas akan mengakibatkan kenaikan tarif kartu kredit. Lalu ada peraturan perlindungan investor. Sejumlah besar undang-undang melindungi investor yang menggunakan bank investasi secara langsung untuk membeli sekuritas dan atau secara tidak langsung untuk mengakses pasar sekuritas melalui investasi di reksadana atau dana pensiun. Berbagai undang-undang melindungi investor dari penyalahgunaan seperti perdagangan orang dalam, kurangnya pengungkapan, penyimpangan langsung, dan pelanggaran tanggung jawab fidusia. Perundang-undangan penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan 1934. Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940 dan Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen tahun 2010. Seperti halnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kepatuhan terhadap undang-undang ini dapat menyebabkan kerugian bersih beban peraturan pada LK. Lalu ada peraturan masuk. Masuk dan kegiatan LK juga diatur, misalnya peraturan percharteran bank yang baru meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang sudah bersaing di industri itu. Dengan demikian, industri sangat terlindungi dari pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi, misalnya melalui ekuitas atau kontribusi modal yang diperlukan, dan biaya tidak langsung yang tinggi misalnya dengan membatasi individu yang dapat mendirikan LK untuk masuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan yang ada daripada perusahaan yang masuk. Relatif mudah. Selain itu, peraturan seperti UU Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu. Semakin luas rangkaian kegiatan jasa keuangan yang diizinkan berdasarkan suatu piagam tertentu, semakin berharga piagam tersebut, nilai piagam FI dan ukuran beban peraturan bersifat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Julia. Dinamika keistimewaan yang berubah. Next. Setiap saat, setiap inovasi rangkaian keuangan terkait broker, terkait transformasi aset atau keduanya, dan tunduk pada beban peraturan bersih tertentu. Karena tuntutan akan fitur khusus jasa keuangan berubah sebagai akibat dari perubahan preferensi, kondisi ekonomi makro, dan teknologi. Satu atau lebih bidang industri jasa keuangan menjadi lebih atau kurang menguntungkan. Demikian pula perubahan peraturan dapat menambah atau mengurangi beban peraturan bersih yang dihadapi dalam penyediaan jasa keuangan di area tertentu. Tekanan permintaan, biaya, dan peraturan ini tercermin dalam perubahan pangsa pasar di berbagai bidang jasa keuangan
karena beberapa kontrak dan lainnya berkembang. LK yang ingin bertahan dan makmur harus cukup fleksibel untuk pindah ke area layanan keuangan yang berkembang dan menjauh dari area yang berkontraksi. Jika pembatasan aktivitas regulasi menghambat atau mengurangi fleksibilitas yang dapat digunakan LK atau mengubah bauran produk mereka, hal ini akan mengurangi kemampuan kompetitif dan efisiensi penyampaian layanan keuangan mereka. Yang artinya, hambatan aktivitas dalam industri jasa keuangan dapat mengurangi kemampuan untuk melakukan diversifikasi dan berpotensi menambah beban peraturan bersih yang dihadapi oleh LK. Next. Silakan. Next. Tren di Amerika Serikat. Sejumlah tren penting terbukti. Yang paling nyata adalah penurunan total pangsa lembaga penyimpanan sejak Perang Dunia Kedua. Secara khusus, pangsa bank komersial menurun dari 54,5 menjadi 35,8% antara tahun 1948 dan 2015. Sementara pangsa penghematan atau bank, tabungan, asosiasi tabungan, dan serikat kredit turun dari 12,0 menjadi 6,7% selama periode yang sama. Dengan demikian, layanan yang disediakan oleh lembaga penyimpanan atau layanan pembayaran, layanan biaya transaksi, biaya informasi, menjadi relatif kurang signifikan secara pors. Next, ya. Berikutnya, saya akan menjelaskan di sini ada presentasi bagian aset lembaga keuangan di Amerika Serikat dari 1860 sampai 2015. Dari semua layanan yang disediakan oleh LK, perusahaan asuransi juga mengalami penurunan saham sekuler dari 26,0 menjadi 15,0%. Kecenderungan peningkatan yang paling dramatis adalah peningkatan pangsa perusahaan investasi, reksadana, dan reksadana pasar uang. Meningkatkan pangsa mereka dari 0,3 menjadi 22,6% antara tahun 1948 sampai 2015. Perusahaan investasi berbeda dari bank perusahaan asuransi karena mereka memberikan akses yang lebih mudah kepada penabung ke pasar sekuritas langsung. Mereka melakukan dengan mengeksploitasi keunggulan komparatif dari ukuran dan diversifikasi. Dengan transformasi klaim keuangan, seperti transformasi jatuh tempo, menjadi perhatian yang lebih kecil. Dengan demikian, reksadana terbuka, membeli saham dan obligasi langsung di pasar keuangan, dan menerbitkan saham penabung yang nilainya dikaitkan secara pro rata langsung dengan nilai portofolio aset reksadana. Demikian pula, reksadana, pasar uang berinvestasi dalam aset keuangan jangka pendek, seperti surat berharga komersial, CD, dan treasury bills, dan menerbitkan saham yang terkait langsung dengan nilai portofolio yang mendasarinya. Sejauh dana ini terdiversifikasi secara efisien, mereka juga menawarkan perlindungan risiko harga dan layanan likuiditas. Next. Bangkitnya perusahaan induk jasa keuangan. Sejauh pasar jasa keuangan, efisien dan tren ini mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Mereka menunjukkan tren
Penabung semakin memilih intermediasi denominasi dan layanan informasi yang disediakan oleh reksadana. LK ini memberikan investasi yang sangat mirip dengan investasi terdiversifikasi di langsung pasar sekuritas atas perubahan klaim keuangan yang ditawarkan oleh LK tradisional. Kecenderungan ini juga dapat menunjukkan bahwa beban peraturan bersih pada LK tradisional, seperti bank dan perusahaan asuransi, lebih tinggi daripada beban peraturan pada perusahaan investasi. Memang, LK tradisional ini tidak dapat menghasilkan layanan mereka dengan biaya yang se-efisien mungkin dari sebelumnya. Next. Menyadari tren yang berubah ini, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan atau FSM yang mencabut penghalang gelas Stilgal tahun 1933 antara perbankan komersial, asuransi, dan perbankan investasi. Undang-undang tersebut yang dipromosikan sebagai perubahan terbesar dalam peraturan lembaga keuangan dalam 70 tahun terakhir, memungkinkan terciptanya perusahaan induk jasa keuangan yang dapat terlibat dalam kegiatan perbankan, kegiatan asuransi, dan kegiatan sekuritas. Dengan demikian, setelah 70 tahun pemisahan, sebagian atau seluruhnya antara asuransi, perbankan, dan investasi, Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan tahun 1999 membuka pintu bagi pembentukan lembaga keuangan layanan penuh di Amerika Serikat yang serupa dengan yang ada pada tahun 1933 dan yang ada banyak negara lain sebagai akibatnya. Next. Pergeseran pengukuran risiko dan krisis keuangan. Tentu saja, peristiwa besar yang mengubah dan membentuk kembali industri jasa keuangan adalah krisis keuangan di akhir tahun 2000-an. Saat LK menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang FSM, salah satu hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam risiko sistematik sistem keuangan yang sebagian besar disebabkan oleh pergeseran model perbankan dari model berasal dan bertahan menjadi berasal untuk mendistribusikan. Dalam model tradisional, banyak bank mengambil simpanan jangka pendek dan sumber dana lain menggunakan untuk mendanai pinjaman jangka panjang untuk bisnis konsumen. Bank biasanya menahan pinjaman ini hingga jatuh tempo dan dengan demikian memiliki insentif untuk menyaring dan memantau aktivitas peminjam. Next. Bahkan setelah pinjaman dibuat, model perbankan tradisional menghadapkan institusi pada potensi likuiditas, suku bunga, dan risiko kredit. Dalam upaya untuk menghindari eksposur risiko ini dan menghasilkan trade-off, pengambilan risiko yang lebih baik, bank telah beralih ke model underwriting, di mana mereka berasal atau pinjaman gudang, dan kemudian dengan cepat menjualnya. Pertumbuhan perdagangan pasar sekunder pinjaman dari bank tahun 1991 hingga kuartal pertama tahun 2015, pertumbuhan besar dalam perdagangan pinjaman bank selama krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009, ketika perdagangan pinjaman pasar sekunder menghasilkan informasi yang dapat menggantikan informasi dan pemantauan bank. Selanjutnya, bank mungkin memiliki insentif yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi dan memantau peminjaman jika mereka menjual pinjaman daripada menyimpannya sebagai sebagian dari portofolio aset bank. Memang, sebagian besar bank bisa diatur sebagai perusahaan induk jasa keuangan untuk memfasilitasi kegiatan baru ini. Next. Next. Bisa dilihat dari gambar tersebut.
Gambar ini adalah pinjaman bank sekunder perdagangan pasar dari tahun 1991 sampai 2015. Eh, dari grafik tersebut menemukan bahwa ekuitas peminjaman yang pinjamannya banyak, pinjaman banknya diperdagangkan di pasar sekunder untuk pertama kalinya menerima pengembalian periode pengumumannya yang positif. Selanjutnya, pengumuman peminjaman baru oleh bank kepada peminjam setelah pinjaman peminjam mulai diperdagangkan di pasar sekunder menunjukkan pengembalian periode pengumumannya yang positif. Proposal peraturan baru ini mengakui bahwa MMF beroperasi sebagai bank. Proposal ini mencakup persyaratan bahwa MMF mempertahankan tingkat modal yang serupa dengan bank dan/atau saham dana didukung oleh skema asuransi simpanan swasta. Next. Manajemen risiko perusahaan. Sejak edisi pertamanya, tema utama ini adalah pengukuran dan pengelolaan risiko FI. Sementara LK secara tradisional memeriksa pengukuran dan manajemen risiko berdasarkan area fungsional, misalnya risiko kredit atau risiko likuiditas. Baru-baru ini mereka telah mengakui nilai manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan IRM mengakui pentingnya memprioritaskan dan mengelola seluruh spektrum risiko sebagai portofolio risiko yang saling terkait. Proses tersebut juga berupaya menanamkan manajemen risiko sebagai komponen dalam semua keputusan penting di seluruh FI. Next. IRM menjadi yang terdepan bagi banyak LK selama dan setelah krisis keuangan. Ketika praktik manajemen risiko mereka diawasi secara ketat, banyak LK telah berinvestasi besar-besaran dalam sistem uh, manajemen dan pengukuran risiko tingkat lanjut hanya untuk membuat mereka gagal mendeteksi atau mengendalikan exposure risiko yang mengarah ke krisis. Kegagalan ini menghasilkan pemeriksaan yang signifikan tentang apa yang salah dengan sistem dan praktik manajemen risiko. Misalnya, sejak krisis keuangan, regulator FI global seperti Komite Basel atau pengawasan perbankan telah bergerak untuk menangani budaya risiko, penetapan selera risiko, dan tata kelola risiko secara lebih eksplisit dalam standar regulasi. Ini tidak terjadi sebelum krisis, ketika penekanan terutama ditempatkan pada proses dan sistem manajemen risiko, percaya bahwa ini sudah cukup. Sebelum krisis keuangan, LK sebagian besar gagal memperhitungkan bias perilaku yang memainkan peran penting dalam keputusan manajemen senior yang akhirnya mengaruhi risiko yang bersedia diambil atau ditoleransi oleh perusahaan. Next. Alih-alih kemajuan dalam manajemen risiko telah menghasilkan disiplin yang sangat terfokus analitis yang sebagian besar mengakibatkan pendorong fundamental pengambilan risiko yang berakar pada karakteristik perilaku yang lebih halus. Dengan menggunakan kerangka kerja IRM, keputusan mencakup bagaimana target kinerja ditetapkan untuk staf, bagaimana struktur insentif dirancang, dan status serta sumber daya yang disediakan untuk fungsi manajemen risiko dalam FI. IRM menekankan pentingnya membangun budaya risiko yang kuat yang didukung oleh pengaturan tata kelola yang secara eksplisit diselaraskan dengan selera risiko perusahaan. Next. Di sini ada tren global ya. Ada tren global.
LKAS kini harus bersaing tidak hanya dengan LK domestik lainnya, tetapi semakin meningkat dengan LK asing yang menyediakan layanan, seperti layanan pembayaran dan intermediasi denominasi yang sebanding dengan LKAS. Misalnya, seperti di gambar tersebut, mencantumkan 10 bank besar di dunia diukur dengan total aset per Juli 2015. Perhatikannya bahwa hanya satu dari 10 bank teratas yang merupakan bank AS, aset kantor bank asing versus domestik yang dimiliki di Amerika Serikat pada tahun 1992 hingga 2015. Total aset bank asing selama periode ini meningkat dari 510,9 miliar dolar pada tahun 1992 menjadi 2.105 miliar dolar pada tahun 2015. Ini secara konsisten mewakili lebih dari 10% dan telah setinggi 21,9% dari total aset yang dimiliki di Amerika Serikat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.